Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang di mata kuliah dasar pemrograman bersama saya Riyad Sahara, dosen program studi Informatika Universitas Siber Asia. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi, operator, dan operan. Jadi ada 3 pembahasannya. Dan sebelum kita mulai pembelajarannya, kita simak terlebih dahulu beberapa poin utama yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, di CPMK atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, rekan-rekan semua diharapkan mampu memahami jenis operasi dan operator, serta yang harus digunakan yang tepat itu apa dalam sebuah operasi aritmatika ya. Dan outline pembelajarannya yang menjadi poin-poin pembelajaran kita di sesi kali ini ada definisi operasi, operator, dan operan, lalu juga akan membahas tentang jenis-jenis operator. Nah, dari operator sendiri definisinya. Nah, operator ini adalah simbol yang mempresentasikan, menggambarkan ya, suatu tindakan atau action spesifik yang bisa dilakukan terhadap sebuah operan. Lalu apa itu operan? Nah, operan ini adalah sebuah objek dari sebuah operasi. Ya, kata lainnya, mungkin operan ini bisa kita ilustrasikan dengan variabel ya. Jadi dia nanti akan menjadi sebuah target atau objek dari sebuah operasi yang akan dilakukan. Dan operasi sendiri, oke? Operasi sendiri ini sekumpulan pemrosesannya nih, jadi gabungan pemrosesan data berdasarkan aturan yang spesifik. Contohnya bisa kita lihat ada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan di sini contoh X plus Y. Nah, rekan-rekan bisa lihat nih, ada satu operator di antara X dan Y. Kita ke X dan Y dulu. X dan Y ini disebut operan ya. X dan Y ini sekali lagi operan atau variabelnya nih yang nanti akan kita lakukan operasi. Di sini contohnya operasi penjumlahan. Lalu yang menjalankan operasinya itu adalah operator plusnya. Jadi nanti jika dijalankan akan terjadi sebuah tindakan yang menjumlahkan X dan Y. Untuk jenis-jenis operator sebenarnya banyak ya. Kita bisa sebutkan satu-satu atau identifikasi contoh arithmetic operator. Lalu ada assignment operator, bitwise operator, comparison operator, lalu ada incrementing, decrementing operator, ada logical operator, ada strings operator, dan array operator. Nah, kita akan bahas satu persatu lebih detailnya, dimulai dari arithmetic operators. Operator aritmatika ini merupakan operator yang berfungsi untuk operasi aritmatika. Kita sudah sangat familiar dengan operator-operator yang ada di operator aritmatika ini. Contohnya apa saja? Contoh yang pertama di sini ada plus dengan nama penjumlahan. Simbolnya plus, namanya penjumlahan. Hasil operasinya tentu saja penjumlahan 2 buah bilangan atau lebih ya. Contohnya seperti yang tadi ada X plus Y. Lalu ada simbol minus dan di sini namanya adalah pengurangan ya. Hasil operasinya tentunya pengurangan 2 buah bilangan atau lebih jika bilangannya lebih dari 2. Lalu ada simbol asteris seperti bintang ya. Namanya perkalian, ini nama operatornya. Hasil operasinya ini mengalihkan atau perkalian 2 bilangan atau lebih ya. Lalu ada simbol slash ya, atau bisa kita bilang nama lainnya adalah division. Ini adalah nama dari operator pembagian. Fungsinya apa atau hasil operasinya? Untuk membagi 2 bilangan atau lebih. Nah, tadi adalah arithmetic operator. Lalu lanjut kita ke bagian di sini ada contohnya yang harus rekan-rekan perhatikan. Pada operasi aritmatika, perhatikan operasi mana yang harus didahulukan. Nah, ini seperti ini sepertinya banyak contoh-contoh di internet atau di media sosial yang banyak membuat kayak kuis-kuis urutan operasi aritmatika. Di sini akan kita bahas. Untuk operasi aritmatika memang ada urutannya atau ada prioritinya. Urutan pertama jika di urutan operasi aritmatika adalah perkalian atau pembagian. Oke. Lalu urutan keduanya penjumlahan dan pengurangan. Oke, untuk contohnya pada soal berikut ini ada pertanyaan bagaimana urutan operasi aritmatika dari deret operan A, B, C, D, E, dan F di mana ada urutan operasi aritmatika atau simbol-simbol aritmatikanya plus perkalian, pembagian, dan pengurangan. Jadi ada semua nih, sedangkan di situ bisa kita lihat ya, tidak ada priority yang disimbolkan atau ditandakan dengan tanda kurung buka dan kurung tutup.
Jika ada yang seperti ini, kita kembali ke urutan operasi aritmatika. Yang pertama adalah perkalian dan pembagian ya. Tapi kalau misalkan tidak ada prioritinya, kita bisa prioritaskan yang mana yang di depan. Bisa perkalian dahulu atau pembagian dahulu. Lalu ke urutan kedua, penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk soal berikut A plus B plus C dikali D dibagi E lalu dikurang F, di sini tidak ada urutan prioritinya, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah kita lihat nih di perkalian dan pembagian. Ternyata urutannya ada perkalian dahulu baru pembagian, yaitu C dikali D, ya kita lakukan itu dahulu nih. C dikali D lalu hasilnya nanti akan dibagi dengan E. Jadi urutannya nanti adalah A plus B ditambah hasil dari C dikali D lalu dibagi E dan dikurang F. Nah, seperti itu ya urutan operasi aritmatikanya. Oke, selanjutnya kita ke operator assignment operator atau operator penugasan. Di materi-materi sebelumnya sini sudah dijelaskan ya bahwa simbol sama dengan ini di computer science itu kita gunakan untuk memberikan sebuah nilai atau menugaskan sebuah nilai untuk sebuah variabel. Oke, jadi simbol sama dengan yang satu kali aja itu namanya penugasan atau assignment. Hasil operasinya seperti apa? Jadi operan di kiri atau ada variabel ya, kita beri nilai ya. Diberi nilai setelah tanda assignment atau penugasannya di sebelah kanan. Contohnya bagaimana? Kita bisa lihat contohnya ada operan X yang diberikan nilai 5. Jadi X ini punya nilai 5. Nah, operator berikutnya yang akan kita bahas adalah bitwise. Operator ini penting teman-teman rekan-rekan harus pahami ya karena ini nanti dipakai untuk operasi bit pada nilai operan. Nah, yang mau nanti fokus ke IoT ya, yang ngoprek Arduino atau bahasa biner, ini penting banget rekan-rekan harus pahami dan ketahui. Simbol-simbolnya ini ada simbol yang tanda N ya, atau ampersand dengan nama N. Hasil operasinya N dengan contoh ANB. Nanti di slide-slide berikutnya atau pembahasan berikutnya kita akan detailkan contohnya. Lalu ada simbol garis tegak lurus dengan nama OR. Nah, ini hasil operasi OR ini nanti A OR B. Nanti nilai-nilai kebenaran seperti apa? Ada ya, kita akan bahas. Lalu ada simbol yang tanda panah kecil, itu kita simbolkan atau kita beri nama dengan XOR. Jadi bukan SOR ya, dibilangnya, tapi XOR. Nah, nanti pembacaan dari hasil operasi XOR kita juga akan detailkan di selanjutnya. Lalu ada simbol yang seperti infinite atau tidak terhingga, ini adalah simbol not ya. Jadi hasil komplement atau hasil dari perbandingan atau kebalikannya ya, kebalikannya. Contoh not A. Nah, kebalikan dari A nilainya berapa, itu akan kita dibalikan. Contoh jika benar berarti kebalikannya jadi salah ya. Lalu ada shift left untuk geser bit ke kiri. Contohnya ada A shift left B. Nah, A ini akan geser bit ke kiri sejauh atau sebanyak berapa yang diberikan nilai oleh B. Lalu ada shift right. Nah, ini untuk geser ke kanan. Jadi dibacanya A shift right B ya. Dan A ini akan digeser berapa banyak sebanyak nilai dari B. Nah, untuk catatan dari operator bitwise ini, nah operator bitwise akan mengevaluasi setiap bit dari suatu operan. Kita ada contohnya nih ya, untuk mengecek nilai kebenaran dari hasil operasi A dan B. Nah, hasil operasinya nanti ada yang not A, terus ada yang ANB, lalu A OR B sama A XOR B. Mungkin rekan-rekan sudah familiar waktu pelajaran matematika di sekolah dahulu ya. Ini sepertinya sudah pernah dipelajari. Contoh di sini kita ada beberapa nilai dari A, kita lihat barisnya ya. A baris pertama nilainya 1 atau true ya. 1 itu true, 0 itu false. Oke, 1 true atau benar, 0 itu salah atau false ya. Oke, A nilainya 1, 1, 0, 0. Benar, benar, 0 itu salah, 0 lagi salah. Lalu di B, ada nilai di baris yang pertamanya adalah benar, terus baris keduanya salah atau 0, terus baris ketiganya 1 atau benar juga atau true, lalu baris keempatnya adalah salah atau 0 ya, atau false. Oke, sekarang operasi yang pertama nih, operator yang digunakan untuk A, not A. Kita balikan nilai dari A yang awal, jadi benar nanti akan menjadi salah. Contoh, A baris pertama nilainya adalah benar atau 1. Not A-nya berarti adalah salah atau 0 atau false ya.
Baris kedua, A bernilai benar atau 1. Maka not A adalah salah atau 0. A yang baris ketiga, nilainya adalah 0. Oke, kalau not A-nya berarti 1. Terus A baris keempat, 0 juga, not A adalah 1. Selanjutnya kita lihat yang operasi A, N, B. Untuk N sendiri, nah ini nilai kebenaran dari N ya, akan bernilai benar jika kedua nilai yang dibandingkan atau dilakukan operasi adalah nilainya benar, 1 dan 1. Selain itu nilainya akan salah. Oke, kita lakukan pengecekan nih di baris pertama A, N, B ya. A dan B di baris pertama nilainya sama-sama 1. Maka hasilnya adalah benar atau 1. Lalu baris kedua, A nilainya 1, B nilainya 0. Nah, ini yang benar cuma 1. Sedangkan A, N, B akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Atau dua-duanya nilainya 1. Nah, jika ada salah satunya yang nilainya salah, maka hasilnya salah. Oke. Lalu lanjut ke A, N, B di baris ketiga. A nilainya 0, B nilainya 1. Sekali lagi, di sini yang benar hanya 1, jadi nilainya juga salah. Di baris keempat pun sama. Nah, di baris keempat malah dua-duanya A dan B ini nilainya 0, jadi hasilnya 0 atau tidak benar atau false. Oke, itu untuk A, N, B. Lalu A or B. Untuk OR, ya, hasil operasinya akan bernilai benar jika kedua yang kita bandingkan atau lakukan operasi bernilai benar dua-duanya atau salah satunya aja bernilai benar. Jadi selain itu salah. Artinya kalau keduanya nilainya 0 baru dia salah. Kita bisa lihat di sini. Untuk baris pertama A1, B1, nah dua-duanya benar. Maka hasilnya juga benar. Lalu yang baris kedua A1, B0, 1 ada yang benar, maka hasilnya juga benar atau 1 ya. Terus baris ketiga A-nya 0, B-nya 1, masih ada yang benar, maka hasilnya benar. Tapi di baris keempat A0, B0, dua-duanya salah, ya hasilnya juga salah. Itu yang untuk A or B. Lalu yang terakhir A XOR B. XOR ya, jangan SOR bacanya. Jadi A XOR B. XOR ini akan bernilai benar jika salah satunya aja bernilai benar. Tapi kalau keduanya bernilai benar, ya dua-duanya 1, terus keduanya juga bernilai salah, dua-duanya 0, maka nilainya salah. Jadi hanya jika salah satunya bernilai benar. Kita bisa lihat di baris pertama, A-nya 1, B-nya 1, dua-duanya benar, maka hasilnya jadi salah. Tapi di baris kedua dan ketiga, A-nya 1, B-nya 0. Terus di baris ketiga, A-nya 0, B-nya 1. Ada salah satu yang benar, maka baris kedua dan ketiga nilainya benar. Tapi di baris keempat nih, saat A-nya 0 dan B-nya 0, maka nilainya juga jadi 0 atau salah ya. Nah, ini adalah contoh operasi dari biner ya. Biner dari bilangan desimal. Rekan-rekan bisa lihat di sini contohnya nih, ada bilangan desimal. Bilangan desimal ini sama seperti bilangan real ya. Jadi dia dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 tuh. Dan kita bisa lihat nih, bilangan desimal binernya 4 digit di belakangnya, berapa aja atau apa penyusunnya. Contoh di sini ada 0, 1, 2, 4, 5, 8. Oke, untuk rekan-rekan lebih memahami apa itu bilangan desimal, bilangan binernya juga berapa dari bilangan desimal, atau bentuk bilangan yang lain, rekan-rekan diharapkan eksplor secara mandiri. Sumbernya banyak banget, bahkan kalkulator online-nya pun ada. Teman-teman bisa convert nih. Misal bilangan desimal berapa, bilangan binernya berapa sih? Atau mau lihat yang karakter apa, bilangan biner pembentuknya apa? Bilangan biner ini bit ya. Oke, bit itu kan terdiri dari hanya 1 dan 0 aja penyusunnya. Contoh 0, bilangan binernya 4 digit di belakangnya 0000. Lalu kalau 1, 0001 dan seterusnya, rekan-rekan bisa simak di layar ya. Oke, jadi ada operasi contohnya 0, N5 nih. Mau ngelihat hasil operasi dari 0, N5. Oke, yang hasilnya bisa kita lihat 000 semua. Kenapa? Karena kalau kita susun 4 digit terakhir 0 dan 4 digit terakhirnya, oke, disusun bertumpuk seperti itu ya. Sama seperti teman-teman melakukan proses penjumlahan waktu sekolah dasar tuh. Berapa ditambah berapa disusun, lalu hasilnya di bawah. Nah, dibandingkan satu persatu yang digit terakhir dengan digit terakhir, lalu berikut-berikutnya menghasilkan hasil yang rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Lalu untuk shift right sendiri. Oke, untuk shift right ini sebenarnya untuk memodifikasi bit atau biner pada saat nilainya kita geser ke kanan atau ke kiri. Nah, contohnya 4 shift right 1.
binernya 4 ini akan geser ke kanan. Ya, akan geser ke kanan sehingga nanti dari 4 desimalnya akan jadi 2 karena binernya bergeser ke kanan. Ilustrasinya jika rekan-rekan ingin melihat yang lebih detail, sekali lagi disarankan untuk eksplor secara mandiri, oke? Dan shift right ini salah satu fungsinya, salah satu contohnya adalah ya kalau misal teman-teman sering main konsol, terus pakai joysticknya, ada analognya atau ada arahnya, ya itu salah satu implementasi geser kiri kanan dari bilangan bit. Itu nanti nilainya akan dikirim ke komputer, diproses, akan menentukan arah. Salah satu contohnya seperti itu. Oke, kita ke operator berikutnya. Ada comparison operator. Ini operator perbandingan ya. Jadi kita gunakan untuk melihat perbandingan atau membandingkan nilai dari sebuah operan. Ada beberapa di sini yang bisa kita buat atau kita jadikan dan kita gunakan sebagai comparison operator atau operator perbandingan. Di sini ada yang pertama ya. Yang pertama ini simbol sama dengan 2 kali atau assignment 2 kali. Namanya adalah sama dengan. Hasil operasinya true jika kedua nilai sama. Contohnya A sama dengan B. Kita mau lihat apakah A identik dengan B. Jika kedua nilai sama, maka hasilnya adalah true. Oke. Lalu tidak sama dengan, simbolnya tanda seru dan sama dengan. Akan bernilai benar atau true jika kedua nilai berbeda. Contoh A tidak sama dengan B. Jika nilai A dan B berbeda, hasilnya true. Tapi kalau sama, hasilnya false. Lalu ada simbol lagi lebih kecil ya. True jika operan yang sebelah kiri itu lebih kecil dari operan yang sebelah kanan. Contohnya apakah A lebih kecil dari B? Akan bernilai benar jika A lebih kecil dari B. Contohnya apakah A ini kan 3 nih ya. Terus B-nya 5. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Nah, jika dia benar, maka akan bernilai true. Dan karena memang benar ya. Contoh lagi kalau misalkan A-nya 5, B-nya 3. Dicek nih apakah 5 lebih kecil dari 3, nilainya salah. Maka hasilnya false atau hasil operasinya ya. Lalu ada operator lebih besar. True jika operan sebelah kiri itu nilainya lebih besar dari yang kanan. Nah, contohnya apakah A lebih besar dari B? Contoh A5, B3, apakah 5 lebih besar dari 3? Nah, karena nilainya benar, maka hasilnya adalah true. Lalu ada yang lebih kecil sama dengan. Oke, ini mungkin agak sedikit tricky ya, tapi kalau teman-teman yang lebih sudah familiar, sudah sering pakai, ini akan terbiasa dan tidak terlalu rumit untuk membedakannya. Oke, lebih kecil sama dengan ini akan bernilai benar jika operan kiri lebih kecil atau sama dengan kanan. Nah, contohnya nih, A apakah lebih kecil dari sama dengan B? Saya buat A-nya contoh 5, B-nya 5. Maka hasilnya adalah true. Kenapa? Karena akan bernilai true jika operan kiri lebih kecil atau sama dengan kanan. Jadi kalau masih sama nilainya benar. Tapi berbeda misalkan A-nya 6, B-nya 7. Apakah A lebih kecil dari sama dengan B? Salah, karena A-nya lebih besar. Kalau A-nya lebih kecil atau sama dengan B, nilainya benar. Dan ini juga berlaku dengan operator yang lebih besar dari sama dengan. Akan bernilai true jika operan kiri lebih besar atau sama dengan kanan. Contoh A5, B-nya juga 5. Apakah hasilnya benar? Ya, di sini kita lihat bernilai true jika operan kiri lebih besar atau sama dengan kanan. Karena sama dengan, maka nilainya masih benar. Tapi kalau misalkan A-nya 4, B-nya 5, itu nilainya salah karena yang kiri lebih kecil. Tapi kalau yang kiri lebih besar, contoh A-nya 6, B-nya 4, itu pasti nilainya adalah true. Nah, kita masuk ke operator yang berikutnya, incrementing dan decrementing ya. Operator incrementing dan decrementing ini berfungsi untuk menambah atau mengurangi menambah dan atau mengurangi nilai suatu variabel. Simbolnya contoh di sini yang increment, simbol plus 2 kali. Hasil operasinya nilai bertambah 1. Contoh A++, artinya setiap proses nilai A akan bertambah 1. Lalu ada simbol minus 2 kali, namanya decrement. Hasil operasinya nilai akan berkurang 1 setiap prosesnya. Contoh B minus minus, artinya setiap proses nilai B akan berkurang 1. Nah, untuk increment dan decrement sebenarnya bentuknya banyak ya. Nah, ini teman-teman harus eksplor secara mandiri nih. Bentuknya nggak hanya bertambah 1 atau berkurang 1. Ada yang bisa bertambah 2, berkurang 2, dan sebagainya ya. Dieksplor secara mandiri, jangan lupa.
Lanjut ke operator berikutnya, logical operator. Ini merupakan operator yang mengharuskan operannya bertipe boolean. Jadi untuk operan yang tipenya boolean, kita bisa melakukan logical operator. Ini banyak digunakan di notasi-notasi decision atau pemilihan sama perulangan ya, buat menjadi nilai atau perbandingan di kondisi perulangan atau percabangan yang nanti akan banyak digunakan di bagian program. Oke, yang pertama simbol tanda seru satu kali, namanya not. Loh, banyak banget ya simbol-simbol yang hampir sama nih namanya dan hasil operasinya. Iya, tapi peruntukannya berbeda. Contohnya ini, simbol tanda seru ini untuk menyatakan not atau nilai kebalikan untuk operator ya, yang operannya nilainya boolean, tapi kalau yang lainnya tidak bisa. Contoh not A, berarti nilai kebalikan dari A berapa? Kalau A-nya tadi nilainya 1, lalu dia nanti akan jadi 0 ya. Jika A nilainya true, boolean itu cuma true, false, 1, 0. Nah, jadi misalkan A-nya true, berarti hasil dari not A adalah false. Nah, untuk simbol N yang simbol ampersand atau dan 2 kali namanya N, hasil operasinya akan bernilai true jika kedua operan true nilainya. Nah, contoh A, N, B. A-nya 1, B-nya 1, A-nya true, B-nya true, maka nilainya true. Tapi kalau salah satunya false atau 0, ya nilainya jadi salah ya. Lalu lanjut yang ke garis tegak lurus 2 kali, ini namanya adalah OR nih operatornya. Akan bernilai benar atau true jika salah satu operan true atau keduanya true ya. Jadi kalau misalkan ada salah satunya yang salah atau bukan true, false ya, 0 masih benar. Tapi jika keduanya nilainya 0, dia salah. Keduanya nilainya benar, dia juga true. Oke. Next, kita lihat ada string operator. Nah, string kata siapa tidak bisa dimanipulasi atau ada kegiatan untuk mengelola string? Ada. Contohnya di sini dengan string operator, kita bisa gunakan untuk memanipulasi operan yang bertipe string. Nilainya string ya dalamnya. Ada 2 nih yang di sini yang bisa kita contohkan, ada simbol titik sama titik sama dengan. Simbol titik ini namanya adalah concatenation. Hasil operasinya nambahin operan kiri dengan kanan, ditambahkan ya, ditambahkan atau bisa juga digabungkan lah istilahnya seperti itu. Tapi lebih tepat jika menyebutkan dengan menambahkan operan kiri dengan kanan. Lalu ada lagi simbol yang titik sama dengan. Ini namanya concatenating assignment. Menambahkan argumen pada sisi kanan dengan kiri. Ya, jadi menambahkan argumen pada sisi kanan dengan kiri. A concatenating assignment ya, concatenating assignment-nya dengan X contohnya. Kita bisa lihat nih di contohnya. Nah, contoh di sini ada A yang nilainya hello, lalu ada B nilainya world ya. Di sini kita pakai operator concatenation, nambahin dan nyambung 2 string. Nah, hasil dari A concatenation B jadinya hello spasi world ya. Nah, kalau di sini ada spasinya, sebenarnya yang tepat adalah hello world aja. Contoh di sini ilustrasinya ada spasi di setelah O dari kata hello di operan A. Oke, selalu di sini ada concatenating assignment. Concatenating assignment ini contohnya kita pakai A nih operannya dan sama ya. A awal adalah hello nilainya. Tapi kayaknya kurang nih mau ditambahin nilainya. Nah, kita tambahin dengan operator concatenating assignment A titik sama dengan world. Artinya yang awalnya A nilainya hello jadi bertambah ada world-nya jadinya hello world. Nah, operator selanjutnya array operator. Nih, ini kita pakai atau kita gunakan untuk memanipulasi operan tipenya array. Kalau tipenya array, berarti nilai dari sebuah operan ini bisa lebih dari 1 ya. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Jadi, jika ada operan yang nilainya atau tipenya array, berarti nilainya bisa lebih dari 1. Bukan seperti operan biasa ya. Ada beberapa operator seperti union dengan simbol plus, hasil operasinya ngegabungin elemen-elemen pada kedua array. Contoh ada array A dan array B, terus digabungkan atau di union ya. Terus ada lagi untuk membandingkan nih, simbolnya sama dengan 2 kali, namanya sama dengan. Hasil operasinya jika kedua elemen ini, elemennya sama, identik, maka nilainya adalah true. Tapi kalau ada perbedaan, nilainya tidak true.
Bukan hanya dari jumlahnya, tapi juga dari apa nilai elemen dalam arraynya. Misal elemen array A 1, 2, 3, 4, 5, terus B isinya 1, 2, 3, 4, 5, nilainya true. Tapi kalau A 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 elemen nilainya tersebut. B 6, 7, 8, 9, dan 0 sama-sama 5 tapi berbeda, maka nilainya false ya. Jadi harus identik. Lalu ada tidak sama dengan, tanda seru sama dengan true jika kedua elemen array tidak sama. Pokoknya kalau tidak sama nilainya berarti benar, kalau sama ya salah. Oke, nah ini nih contohnya ya, ada array A, isinya atau elemennya ada apple dan banana. Terus ada B, bentuknya array, isinya ada pear, strawberry, and cherry, di union, ya digabungkan aja semuanya. Jadi setelah A, lalu ada elemen dari array B ya. Oke, referensi yang saya gunakan untuk membuat bahan ajar ini, rekan-rekan bisa ekspor secara mandiri untuk bisa tahu lebih detail, bisa melihat contohnya lebih banyak lagi mungkin ya, dan rekan-rekan juga sangat dipersilakan untuk eksplor lagi materi lainnya di internet dengan sumber yang sangat banyak untuk memperkaya materi. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga materi yang dibahas bermanfaat dan menambah wawasan kalian, rekan-rekan semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam dari saya.